Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desti Deswita dengan NIM F02712310007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang persepsi psikologi perpustakaan dengan dosen pengampu Bapak Sahidi MIP dan mata kuliah psikologi perpustakaan. Nah, apa sih pengertian dari persepsi? Persepsi yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsangan berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Stimulus atau rangsangan tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu. Proses pemberian makna atau arti tersebut dapat dinamakan persepsi. Nah, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir sesuatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavitt 1978 yang diambil dari Faredina Triska, persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Nah, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir sesuatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavitt 1978 yang diambil dari Faredina Triska, persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Nah, dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsangan tersebut berhasil ditafsirkan. Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berdasarkan dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang lain yang dapat disebut sebagai faktor personal. Nah, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli. Itu menurut Rahmat tahun 1998. Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu ada faktor pengalaman masa lalu dan faktor pribadi, yaitu menurut Sugiharto tahun 2001. Nah, persepsi adalah cara kita untuk memahami dan menafsirkan informasi yang kita terima melalui panca indera. Ini adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk pengalaman masa lalu, budaya, dan bahkan suasana hati kita. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari persepsi. Nah, itu pertama, melihat. Nah, ketika kita melihat sebuah apel merah, persepsi Anda tentang apel itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita dengan apel, warna merah, dan bentuk apel. Nah, selanjutnya persepsi mendengar. Nah, ketika kita mendengar suara anjing menggonggong, persepsi kita tentang suara itu mungkin berbeda tergantung pada jenis anjing yang Anda pikirkan. Nah, selanjutnya ada persepsi meraba. Nah, jika kita meraba kain sutra, persepsi kita tentang teksturnya akan berbeda dengan jika kita meraba kain katun. Selanjutnya ada persepsi mencium. Nah, bau kopi yang baru diseduh itu dapat memicu kenangan tentang pagi hari di rumah. Selanjutnya persepsi tentang mencicipi. Nah, rasa makanan yang kita makan dipengaruhi oleh persepsi kita. Nah, misalnya jika itu mengharapkan makanan itu enak, kita mungkin akan menganggapnya lebih enak daripada jika kita tidak mengharapkannya. Hanya persepsi itu merupakan proses yang sangat pribadi dan dekat dipengaruhi oleh faktor. Contoh-contoh di atas menunjukkan
bagaimana persepsi kita dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, budaya, dan bahkan suasana hati kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.